Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nawaruin Fitriah akan membawakan materi tentang ekologi. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang bermakna ilmu. Selanjutnya, ada beberapa konsep yang menjadi bagian dalam ekologi. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi suatu organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Apa sih itu abiotik? Komponen abiotik meliputi benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup, di antaranya air, suhu, udara, tanah, cahaya, matahari, dan topografi. Dan yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya, dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga lagi, yaitu produsen atau penghasil, konsumen atau pemakan, dan dekomposer atau pengurai. Selanjutnya yaitu konsep yang kedua, ekosistem. Dalam ekosistem ini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama dari Tinsley. Tinsley mendefinisikan ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud dalam ekosistem ini berhubungan dengan keanekaragaman spesies, sedangkan fungsi terkait dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen ekosistem. Sementara itu, Odum pada tahun 1971 mendefinisikan ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme atau komunitas di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya. Odum menyebut struktur ekosistem terdiri dari beberapa indikator yang menunjukkan keadaan dari sistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu. Dengan penyusun ekosistem diantaranya densitas atau kerapatan, materi, energi, dan faktor-faktor fisik, kimia lain yang mencirikan keadaan sistem tersebut. Selanjutnya konsep yang ketiga, yaitu interaksi. Ekologi mempelajari tentang interaksi antara organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Makhluk hidup membutuhkan energi dan materi yang konstan untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga interaksi selalu melibatkan materi dan energi. Konsep yang keempat yaitu suksesi. Perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur dan terarah menuju kestabilan disebut dengan suksesi. Proses suksesi akan terus berlangsung sampai tercapai titik klimaks, yaitu kondisi di mana komunitas mencapai titik keseimbangan. Ada dua konsep suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Apa sih itu suksesi primer? Suksesi yang terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat, sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya peristiwa tsunami, letusan gunung berapi, aktivitas pertambangan, dan lain-lain. Kemudian suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total. Masih ada yang tersisa, misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, pembukaan lahan perkebunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya berikut beberapa ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya.
Yang kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Yang keenam, global. Ruang lingkup global bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Dan yang terakhir adalah lanskap. Energi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, manfaat ekologi. Manfaat ekologi yang pertama yaitu mengenal keanekaragaman hayati, di mana ekologi memberi manfaat kepada manusia untuk memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi bermanfaat untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Dan yang ketiga, pemetaan konsumsi pangan, di mana ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala pangan dari setiap makhluk hidup. Dan yang terakhir, menekan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa ditekan dengan mempelajari ekologi. Tumbuhan maupun pepohonan yang sehat bisa membantu menurunkan zat emiten karbon dan meningkatkan produksi oksigen. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembagian ekologi. Ada ekologi manusia, ekologi hewan, ekologi tumbuhan, dan ekologi mikroba. Ekologi manusia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan ekologi hewan merupakan suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan ekologi tumbuhan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat tumbuhan, flora atau vegetasi di suatu wilayah berinteraksi secara timbal balik dengan tumbuhan yang lain atau dengan makhluk hidup yang lainnya dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu ekologi mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari interrelasi atau interaksi antara mikroba dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.